ketika ada teman kita yang menulis bertanya dengan sebuah pertanyaan, bagaimana Allah SBT menebus dosa manusia? Seperti itu pertanyaan yang sering saya dengar dari mereka. SBT itu adalah singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, kira-kira Tuhan mereka itu SBT apa tidak ya teman-teman? Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, silakan teman-teman bisa tanyakan langsung kepada mereka. Nah, kembali ke pertanyaan di awal, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus dosa manusia? Pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang punya iman dengan konsep atau perspektif yang berbeda tentang ketuhanan. Dan pertanyaan ini sebenarnya memunculkan pertanyaan yang lain. Ketika manusia yang berdosa, kenapa Tuhan yang harus menebus dosa makhluk ciptaannya? Di Islam, Tuhan itu mengampuni setiap dosa hambanya yang memohon ampun kepadanya. Bagaimana caranya? Ya Allah tinggal bilang, kamu diampuni, tanpa harus melakukan drama-drama tertentu. Dan kalau kita membaca Asmaul Husna, di situ tidak ada Allah Maha Drama, tetapi yang ada adalah Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun. Jadi Allah mengampuni dosa hambanya dengan pengampunan yang menyeluruh dan sempurna. Allah juga menutupi dosa-dosa hambanya karena anugerah dan kemurahan dari Allah. Dan terkait dengan cara Allah memasukkan hambanya ke dalam surganya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang ke-82, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi jika ingin masuk surga, beriman dan beramal soleh. Jika ingin masuk surga, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sama seperti ketika kita masuk kerja, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Masa masuk surga gak ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Karena surga itu kan bukan warisan nenek moyang. Jadi konsepnya bukan Tuhan yang menebus dosa manusia, tetapi kita sebagai hambanya menebus dosa kita dengan iman dan amal perbuatan kita.